Sebagai presiden yang saya hormati dan percaya akan keadilan, agar hukum di dunia ini tetap tegak lurus, saya percaya bahwa keadilan bukan hanya untuk orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa, tapi bukti-bukti yang membenarkan ayah saya tidak dilampirkan oleh pihak kepolisian hingga ayah saya tersangka dan terdakwa sampai sekarang. Dulu menggebu-gebu, kini nangis terseduh-seduh. Itulah ungkapan yang netizen sematkan untuk Razman Nasution dan keluarga. Belum lama ini, Putri Arif Paradiba, anak perempuan dari Razman Nasution, menggelar jumpa pers. Dengan suara lirih dan isak tangis meminta bantuan kepada Presiden Prabowo atas kasus hukum yang menjerat ayahnya Razman Nasution. Razman sendiri dijerat dengan pasal 45 pasal 3 Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP. Kasus yang bermula dilaporkan Hotman Paris terhadap mantan asistennya dan Razman Nasution, di mana Hotman dituding melakukan pelecehan seksual terhadap sang mantan asisten. Lantas seperti apa isak tangis anak Razman Nasution yang minta pembelaan untuk sang ayah? Benarkah dengan suara bergetar di samping sang ayah, Paradiba rela pasang badan untuk kebebasan sang ayah? Seperti apa pula surat terbuka yang sudah ia siapkan? Allahumma yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa Arab bahasa Inggris jago nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka kepada Bapak Prabowo Subianto. Perkenankan saya sebagai anak yang sangat menyayangi ayahnya menyatakan harapan saya yang dalam dari hati saya. Ayah saya, Dr. Haji Razman Arif Nasution, SH, SAG, MA, PhD, bukan hanya seorang advokat, tapi juga ayah yang hebat, kuat, dan selalu mengajarkan kami kejujuran dan keberanian dalam membela kebenaran. Saat ini, ayah saya sedang menghadapi tuntutan hukum yang padahal bukti-bukti sudah jelas, pengakuan hakim pun sudah terang. Sebagai seorang anak, hati saya teriris melihat perjuangan ayah saya yang seolah-olah diputarbalikkan oleh keadaan. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang saya hormati dan percaya akan keadilan, agar hukum di dunia ini tetap tegak lurus. Saya percaya bahwa keadilan bukan hanya untuk orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa, tapi bukti-bukti yang membenarkan ayah saya tidak dilampirkan oleh pihak kepolisian hingga ayah saya tersangka dan terdakwa sampai sekarang. Saya juga bertanya dalam hati, apakah etis seorang pengacara yang memamerkan gaya hidup bebasnya dan kontroversial di media sosial, sementara ayah saya yang membela kliennya dengan keras justru dihukum. Apakah hukum membela orang yang populer dan menghukum orang yang membela dengan nurani? Saya juga memohon kepada Ibu Majelis Hakim agar terbuka hatinya melihat dengan jernih dan adil. Saya percaya bahwa keadilan tidak dapat dibungkam oleh tekanan atau kekuatan. Ayah saya adalah ayah yang kuat dan hebat, tapi saya tahu di dalam dirinya ada kelelahan yang sangat mendalam. Sebagai seorang anak, saya hanya ingin melihat ayah saya bebas dan menjalani hidupnya dengan tenang dan terhormat. Kami tidak minta keistimewaan, kami hanya minta keadilan. Untuk ayah saya, ayah tetap semangat dan kuat.
diadili bukan karena yang membunuh. Kami gak pernah malu jadi anak ayah. Percaya ya, setelah ini akan ada rencana Allah yang lebih besar untuk ayah. Full support untuk ayah, full bagi cinta untuk ayah dari Putri dan kami anak-anak ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan aku jujur demi Allah saya nggak tahu dia sepintar ini berbicara. Yang Khalif juga. Ya terima kasih nak. Tetap berjuang. Mudah-mudahan Tuhan lihat dan Presiden Pak Prabowo, Majelis Hakim, karena mereka ini menyaksikan persidangan itu terus gantian, tidak pernah absen. Kadang Dr. Rizka, Dr. Andi, Echa, Bu Eli, Bu Ade, Putri, kemudian Khalif yang tiap hari, tiap minggu datang. Saya menjadi semangat buat saya. Ya, mudah-mudahan Tuhan berdoa terus, Tuhan melindungi. Keyakinan Farah Diba bahwa sang ayah tidak bersalah bukanlah tanpa alasan. Farah Diba bahkan tanpa absen ikut hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa 8 Juli 2025. Bahkan ia meyakini bukti-bukti di persidangan sudah cukup untuk membuat sang ayah bebas dari jerat hukum. Menanggapi kesaksian anak Razman Nasution di depan awak media, Hotman pun lantas bereaksi. Hotman menuding Razman memanfaatkan sang anak demi meraih simpati orang banyak. Bahkan, Hotman memberi sindiran, dulu jagoan, sekarang minta bantuan. Lantas seperti apa perseteruan keduanya yang semakin memanas? Benarkah posisi Razman tengah di ujung tanduk setelah majelis membacakan vonis?